Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, semua keluarga juga sehat. Kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu diberikan keselamatan, kecerahan sehingga kegiatan pembelajaran hari ini bisa kamu terima, kamu ikuti dengan sebaik-baiknya. Anak sekalian, hari ini pertemuan yang ketujuh ya, kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Sedangkan materi yang akan kita dalami yaitu tentang menelaah kebahasaan teks cerita inspiratif. Kalau pertemuan yang lalu itu menelaah strukturnya. Sedangkan hari ini kita akan menelaah kebahasaannya dan cukup banyak. Tujuan yang harus kalian capai hanya tunggal, yaitu menelaah kebahasaan teks cerita inspiratif, tetapi kebahasaan yang kita telaah ini nanti cukup banyak. Sehingga harapannya kalian ikuti dengan baik, nanti kalau ada pertanyaan langsung disampaikan, tidak harus menunggu akhir ya. Yaitu yang pertama lingkup materinya kita nanti akan menganalisis ya, menentukan atau menemukan berbagai macam kata keterangan atau jabatan keterangan, fungsi keterangan dalam kalimat. Kemudian yang kedua, ini kemarin di teks yang dulu sudah pernah, tapi di teks ini juga akan kita dalami lagi, yaitu tentang kata penghubung atau konjungsi. Kemudian kita akan mendalami lebih detail tentang kalimat fakta dan opini. Ini rata-rata kamu kemarin ketika disuruh menemukan fakta, itu masih banyak yang rancu, masih banyak yang sebenarnya itu opini, tapi kamu masih mengategorikan fakta. Ini kita dalami lagi. Dan yang keempat, ini yang baru, kalian nanti harus bisa paham tentang kalimat tunggal dan kalimat majmuk. 4 hal ini anak-anak sehingga tolong semuanya siapkan dengan baik. Yang pertama kita akan mencoba mulai dengan kata keterangan atau fungsi keterangan. Coba dicermati, ada cuplikan paragraf. Bu Bintang seorang guru sekolah dasar mengajar di Balikpapan. Beliau memberikan soal kepada murid-muridnya untuk latihan. Bersama suaminya, Sudarmono, Bu Bintang mengajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang mereka dirikan. Nah, dari contoh cuplikan teks cerita inspiratif ini, yuk kita cari, kita temukan fungsi keterangan atau jabatan keterangan atau bisa jadi kata keterangannya. Misalnya saya ambilkan ada kalimat yang berbunyi ini, Bu Bintang seorang guru sekolah dasar mengajar di Balikpapan. Di kalimat pertama ini, Bu Bintang seorang guru sekolah dasar mengajar di Balikpapan. Nah, di kalimat ini ada bagian di Balikpapan. Nah, di Balikpapan ini dalam kalimat ini itu dikategorikan keterangan. Khususnya keterangan tempat. Karena di Balikpapan itu merupakan sebuah tempat, lokasi.
Karena di Balikpapan lokasi keterangan dan itu tempat, maka dinamakan keterangan tempat. Misalnya lagi yang kedua, beliau memberikan soal kepada murid-muridnya untuk latihan. Di kalimat ini ada untuk latihan. Ini juga bisa kita namakan keterangan. Dan keterangan ini dikategorikan keterangan tujuan. Oke, itu tentang keterangan. Coba di paragraf atas ini carikan ada enggak bagian atau kalimat lagi yang lain yang di dalamnya ada keterangan. Siapa yang dapat? Bu Bintang mengajar di pusat kegiatan belajar masyarakat. Oke, mana keterangannya? Di pusat kegiatan belajar masyarakat yang mereka bagus. Jadi di pusat kegiatan belajar masyarakat atau di pusat PKBM itu kategori keterangan, khususnya keterangan tempat. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Oke, kita lanjut. Jadi keterangan sekalian sudah bisa menangkapnya. Kita lanjut. Ada paragraf lagi. Pagi-pagi, Bu Bintang menghampiri para siswa untuk memberikan tugas tambahan dan latihan soal. Hal itu dilakukan agar nilai ujian pendidikan tengah semester baik. Setelah para murid selesai mengerjakan, Bu Bintang tidak mengambil kembali soal-soal itu. Akan tetapi, Bu Bintang meminta para wali murid untuk menyerahkan bukti jawaban murid melalui aplikasi WhatsApp agar dapat diperiksa oleh para guru. Hal ini dilakukannya karena penyampaian materi secara online saja tidak cukup. Ada keterbatasan teknologi dan komunikasi yang membuat penyampaian materi terhambat. Nah, sama. Coba temukan keterangan yang ada di kalimat ini. Siapa yang dapat? Pagi-pagi, saya Pak. Oke. Pagi-pagi, Bu Bintang menghampiri para siswa untuk memberikan tugas tambahan dan latihan soal. Keterangan tujuan. Mana keterangan tujuannya? Memberikan tugas tambahan dan latihan soal. Oke, jadi mulai dari untuk memberikan tugas tambahan, nah ini bisa kita kategorikan fungsi keterangan, yaitu keterangan tujuan. Ada lagi, siapa lagi? Baik, nah, kalau misalnya kalimat tadi saya potong, pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa. Ada tidak keterangannya? Nah, bagian awal yaitu pagi-pagi itu sebenarnya termasuk keterangan juga. Dan itu dinamakan keterangan waktu, ya. Jadi ada keterangan tujuan, keterangan tempat, nah ini ada keterangan waktu. Misalnya lagi, Bu Bintang meminta para wali murid untuk menyerahkan bukti jawaban murid melalui aplikasi WhatsApp. Nah, yang berwarna biru melalui aplikasi WhatsApp, itu pun juga bisa kita kategorikan keterangan. Kira-kira keterangan apa? Keterangan itu banyak ya, macam-macam. Nah, itu bisa dinamakan keterangan cara. Nah, oke. Jadi anak sekalian, di dalam teks cerita inspiratif itu banyak kata keterangan atau jabatan keterangan yang bisa digunakan dan bermacam-macam. Sementara keterangan cukup dulu. Masih paragraf ini tadi. Nah, sekarang yang kita cari, yang kita temukan adalah konjungsinya. Yuk, coba yang mana? Siapa yang mau menyampaikan? Konjungsi masih ingat? Yaitu kata
Kata apa? Konjungsi itu kata penghubung, kata hubung. Ya, siapa yang mau memberikan contoh? Siva? Bentar, Pak. Oke, belum. Nevia? Bentar. Oke. Saya, Pak. Oke, ya. Ada keterbatasan teknologi dan komunikasi yang membuat penyampaian materi terhambat. Di dalam kalimat itu ada konjungsi apa? Dan Oke. yang. Ada konjungsi dan. Oke. Siapa lagi? Oke. Baik, saya beri contoh misalnya ya. Pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa untuk memberikan tugas tambahan dan latihan soal. Konjungsinya yaitu Dan. Oke, konjungsi intra kalimat. Misalnya lagi, Bu Bintang tidak mengambil kembali soal-soal itu, akan tetapi Bu Bintang meminta para wali murid untuk menyerahkan. Ada konjungsi apa di sana? Untuk. Ada konjungsi untuk, ya, untuk menyerahkan, boleh. Selain itu, nah sebenarnya di situ ada konjungsi akan tetapi. Nah, setelah Bu Bintang tidak mengambil kembali soal-soal itu, titik, kan begitu kan? Terus ada kalimat kedua, akan tetapi, koma. Nah, akan tetapi itu termasuk konjungsi juga. Nah, konjungsi. Dan konjungsi yang demikian itu dinamakan konjungsi antar kalimat. Artinya konjungsi itu menghubungkan kalimat satu di depannya itu titik, terus menghubungkan dengan kalimat berikutnya yaitu Bu Bintang meminta para wali murid. Jadi contoh yang kedua ini dua kalimat yang disambung. Tetapi kalau contoh yang atas, pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa untuk memberikan tugas tambahan dan di sini tidak menghubungkan kalimat dan kalimat, tapi menghubungkan bagian dengan bagian dalam satu kalimat. Maka dan itu dinamakan konjungsi intra kalimat. Maksudnya intra kalimat itu konjungsi antar bagian dalam kalimat. Sedangkan yang akan tetapi ini itu konjungsi antar kalimat. Intra kalimat dengan antar kalimat beda ya. Jadi kalau intra kalimat itu dalam satu kalimat, neng antar kalimat itu berarti ada dua kalimat yang disambungkan. Oke, sementara itu, lah nanti kata penghubung yang lain cukup banyak nanti bisa kita temukan. Masih di paragraf ini, sekarang kita tingkatkan fakta dan opini. Perlu saya ingatkan bahwa yang namanya fakta itu sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Artinya sesuai kenyataan berarti orang lain pasti langsung mengakui kebenarannya, tidak perlu dibantah. Itu fakta. Kebalikannya opini itu sesuatu yang belum pasti. Opini itu pendapat, opini itu sebuah penilaian, opini itu sesuatu yang belum terjadi, opini itu suatu kemungkinan. Nah itu opini. Mungkin dari paragraf tersebut ada pernyataan begini, pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa. Coba pernyataan ini kira-kira termasuk fakta atau opini? Pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa. Fakta atau opini? Fakta. Fakta. Mengapa fakta? Iya, karena ini sesuai dengan kenyataan. Jadi faktanya seperti itu, datanya begitu. Ya, betul. Jadi itu fakta karena itu sudah pasti kebenarannya sesuai kenyataannya dan kenyataannya ya memang pagi-pagi Bu Bintang menghampiri para siswa.
Misalnya lagi, hal itu dilakukan agar nilai ujian penilaian tengah semester baik. Ada kalimat hal itu dilakukan agar nilai ujian penilaian tengah semester baik. Kira-kira ini fakta atau opini? Opini. Opini. Kira-kira bagian mana yang itu menunjukkan opini? Agar nilai ujian. Nah, misalnya agar nilai ujian baik. Mengapa pernyataan ini agar nilai ujian baik itu dinamakan opini? Kira-kira karena apa? Berupa usaha. Iya, karena itu berupa usaha atau itu sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang bisa nanti hasilnya baik atau hasilnya jelek kan kita belum pasti ya. Sehingga betul jadi opini itu belum pasti dan itu merupakan suatu kemungkinan. Jadi bisa benar-benar nanti hasilnya baik, tapi juga bisa jadi nanti hasilnya belum baik. Maka karena ini masih berupa kemungkinan, pernyataan ini dinamakan opini. Jadi ada fakta, ada opini. Coba dari paragraf ini carikan kira-kira contoh lain fakta yang mana? Yang mana? Bu Bintang tidak mengambil kembali soal-soal itu. Nah, misalnya Bu Bintang tidak mengambil kembali soal-soal itu. Kira-kira kategori apa? Fakta. Fakta. Oke, bagus. Jadi contoh itu fakta. Yuk, siapa lagi? Mau fakta boleh, opini juga boleh. Silakan. Ada keterbatasan teknologi dan komunikasi yang membuat penyampaian materi terhambat. Oke, Zahri ini ya. Kira-kira menurut kamu pernyataan itu fakta atau opini, Zahri? Fakta. Fakta. Ada keterbatasan teknologi dan komunikasi yang membuat penyampaian materi terhambat. Itu fakta. Betulkah itu fakta? Nah, pokoknya nanti intinya ini ya, fakta itu berarti sudah pasti kebenarannya. Tapi kalau opini itu belum tentu. Apakah dengan teknologi dan komunikasi ini materinya menjadi terhambat? Apakah sudah pasti materi terhambat atau bisa jadi ya, bisa tidak? Nah, hal seperti ini harus dipertimbangkan ya. Contohnya hari ini Pak Bista menerangkan ini pakai teknologi dan komunikasi. Ketika Pak Bista menjelaskan seperti ini, kira-kira kamu bisa tidak menerima dengan full penjelasan itu? Sebenarnya bisa, hanya karena banyak teman-teman yang tidak mengikuti, mungkin yang tidak mengikuti ya akhirnya tidak bisa menerima materi secara full. Yang bagi yang mengikuti, teknologinya juga digunakan secara maksimal, saya pikir bisa jadi loh hasilnya itu tetap bagus. Gitu ya. Jadi ini saya pikir kategori opini ya. Baik, yang lain nanti kita lanjutkan. Nah, sekarang kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Ada kalimat, Bimo rutin latihan menari setiap minggu. Kalimat ini dinamakan kalimat tunggal. Mengapa dinamakan tunggal? Karena terdiri satu pola kalimat. Satu pola kalimat itu apabila di dalam kalimatnya subjeknya hanya satu, predikatnya hanya satu.
Kuncinya di sini. Kalau ada kalimat yang panjang sekali misalnya, tapi S-nya hanya satu, P-nya hanya satu, itu dinamakan satu pola, itu kalimat tunggal. Bimo rutin latihan menari, Bimo subjek, rutin latihan menari itu predikat. Setiap minggu itu keterangan, khususnya keterangan waktu. Maka ini tunggal. Akan berbeda dengan ini. Bimo kembali ke rumahnya dan menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Ini dinamakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kebalikan dari tunggal. Terdiri dua pola kalimat atau lebih. Jadi pola kalimatnya dua atau bisa tiga dan seterusnya. Di sini Bimo itu subjek, kembali itu predikat, ke rumahnya itu keterangan tempat. Berarti ini satu pola. Menghabiskan waktu, lah menghabiskan itu predikat. Subjeknya tetap Bimo ya. Ini kan kalimat berikutnya ini kan sama dengan Bimo menghabiskan waktu di rumah. Bimo itu subjek, menghabiskan itu predikat, waktu itu objek, dan di rumah keterangan tempat. Nah di sini berarti ada subjek, predikat, keterangan, ada predikat. Nah, predikatnya dua. Karena predikatnya dua, berarti kalimat ini kategori kalimat majemuk. Jadi kalimat tunggal itu hanya satu pola, kalimat majemuk itu dua pola atau lebih. Di paragraf ini cukup banyak. Misalnya lagi, Bimo suka sekali membuat konten video, menari, menggambar, dan mewarnai. Kalimat ini juga kategori kalimat apa? Majemuk, karena di sini ada banyak predikat. Bimo itu subjek, membuat itu predikat, menari ya predikat, menggambar ya predikat. Predikatnya cukup banyak ini. Maka ini kalimat majemuk juga. Misalnya lagi, Bimo kembali ke rumahnya, oh tadi sudah ya. Nah, sebelum pandemi, kegiatan Bimo sehari-hari diisi dengan kuliah. Itu kalimat tunggal, dan aktivitas di berbagai, nah ini ada dan aktivitas, ada pola lagi, sehingga ini juga kalimat majemuk. Ya, jadi itu bedanya kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Misalnya kalimat ini lagi. Ada Bimo kembali ke rumahnya, tadi sudah kan, dan menghabiskan waktu di rumahnya, itu dinamakan kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk itu ada kalimat majemuk setara, tapi juga ada kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk setara itu antara bagian yang satu dengan bagian yang lain itu hubungannya setara, seimbang. Itu dibuktikan dengan konjungsi dan. Bimo kembali ke rumahnya dengan Bimo menghabiskan waktu di rumah, itu dinamakan setara karena digunakan konjungsi dan. Neng yang di sini setelah pandemi melanda, semua aktivitas Bimo berubah. Lah ini dua kalimat, dua bagian kalimat yang ada lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi itu namanya induk kalimat, yang lebih rendah namanya anak kalimat. Induk kalimat itu biasanya yang pokok, anak kalimat biasanya disertai dengan konjungsi. Induknya ini, semua aktivitas Bimo berubah. Nah, setelah pandemi melanda, setelah ini menunjukkan waktu, keterangan waktu, sehingga setelah pandemi melanda, itu dinamakan anak kalimat. Jadi, induk dan ini anak, nah itu dinamakan kalimat majemuk bertingkat. Anak sekalian, saya percepat ya. Nah, simpulannya bahwa fungsi atau jabatan keterangan itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, ada keterangan cara, ada keterangan alat, ada keterangan sebab, ada keterangan akibat, ada keterangan tujuan. Jadi bermacam-macam. Sedangkan kata hubung ada konjungsi penggabungan,
dan serta lagi pula ada konjungsi pertentangan, tetapi melainkan, meskipun ada konjungsi pemilihan, menyatakan memilih, atau ada konjungsi penguatan, misalnya bahkan ada konjungsi sebab, misalnya menggunakan konjungsi sebab, karena, oleh karena, ada konjungsi akibat, misalnya sehingga, sampai-sampai, itu dinamakan konjungsi, jenis-jenis konjungsi ya. Sedangkan konjungsi juga dibedakan, ada yang koordinatif, ada yang subordinatif. Bedanya koordinatif itu konjungsi yang menghubungkan bagian-bagian dalam satu kalimat, sedangkan subordinatif konjungsi antara kalimat dan kalimat. Jadi antar kalimat dan dalam satu kalimat itu bedanya. Fakta sesuai kenyataan sudah pasti kebenarannya. Kalau opini itu belum pasti kebenarannya, sebuah kemungkinan, suatu penilaian atau pertimbangan, itu perbedaan fakta dan opini. Sedangkan kalimat tunggal tadi sudah saya sampaikan, hanya satu pola kalimatnya, subjek predikatnya itu hanya satu, maka dinamakan tunggal. Kalau kalimat majemuk ada 2 pola, 3 pola, atau bahkan lebih. Subjek predikat itu intinya lebih dari satu. Misalnya subjeknya yang 2 atau predikatnya yang 2, atau bahkan subjek predikat 2 itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk dibedakan, ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat. Yang setara itu berarti antar bagiannya itu seimbang. Kalau bertingkat itu ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Yang lebih tinggi namanya ada induk kalimat, yang lebih rendah namanya anak kalimat. Bagian anak kalimat itu seringkali ditandai dengan penggunaan konjungsi. Anu sekalian, saya percepat ya. Tugasnya baca teks nanti di LK ada. Kemudian yang harus kamu jawab ini kata keterangannya, kata hubungnya, fakta, opini, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Ini semuanya sudah saya siapkan. Cara mengerjakanmu sama, LK7 nanti dibuka. Kemudian kalau kurang jelas video pembelajaran ini nanti bisa diulangi lagi penjelasan Pak Vito yang cepat ini. Kemudian nanti kerjakan di LK, terus kirimkan seperti biasanya. Baik, saya bukakan LK-nya dulu sebentar ya. Sudah kelihatan LK-nya? Halo? Sudah. Oke, jadi saya ambilkan cukup pendek paragrafnya, cuplikan ini. Setelah kamu baca, yang pertama nanti tulislah contoh kata atau fungsi keterangan. Misalnya keterangan tempat, contohnya pada kalimat yang mana. Keterangan waktu, contohnya yang mana. Dan keterangan yang lain, kamu boleh menambahi sendiri. Entah keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, silahkan yang ada di teks. Kemudian yang kedua, tulislah contoh kata hubung dari